Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sinta Bella Prasiwi dengan NBI 14625001007 akan mempresentasikan tugas pembelajaran mesin non-parametric method. Dataset yang kami gunakan yaitu cardiovascular disease dataset yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset ini digunakan untuk melakukan klasifikasi terhadap kemungkinan seseorang mengalami penyakit kardiovaskular berdasarkan kondisi kesehatan dan gaya hidup pasien. Dataset terdiri dari 70.000 data dengan atribut, termasuk satu atribut target yaitu kardio. Dataset memiliki kombinasi fitur numerik, kategorikal, dan biner, sehingga sesuai untuk diterapkan pada berbagai algoritma supervised learning. Berdasarkan hasil eksplorasi awal, tidak ditemukan missing value pada dataset. Selain itu, distribusi kelas target juga relatif seimbang, sehingga dataset cukup baik digunakan dalam proses pelatihan model klasifikasi. Untuk eh, untuk da- untuk struktur dataset sendiri meliputi usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, tekanan darah, kadar kolesterol, kadar glukosa, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, aktivitas fisik, dan target penyakit kardiovaskular. Untuk implementasi awal, yaitu preprocessing data, pada tahapan ini dilakukan beberapa proses, yaitu memperbaiki format dataset karena data awal masih berada pada satu kolom, mengubah seluruh atribut menjadi tipe numerik, menghapus atribut ID karena tidak berpengaruh terhadap proses prediksi, mengonversi atribut mengonversi atribut age dari satuan hari menjadi tahun agar lebih mudah diinterpretasikan, memisahkan fitur dan target, membagi dataset menjadi data training dan data testing dengan rasio 80:20, melakukan standarisasi data khusus pada algoritma KNN menggunakan standard Scholar. Untuk training model, proses pelatihan dilakukan menggunakan 3 algoritma supervised learning, yaitu KNN dengan parameter N sama dengan 5, decision tree dengan parameter max-dep 5, random forest dengan parameter N estimator 100. Model dilatih menggunakan data training, kemudian dilakukan prediksi terhadap data testing untuk mengetahui performa masing-masing algoritma. Evaluasi model. Evaluasi model dilakukan menggunakan accuracy score, classification report, dan confusion matrix. Berdasarkan hasil pengujian, algoritma decision tree menghasilkan performa terbaik dibandingkan algoritma lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu mempelajari proses klasifikasi pada dataset penyakit kardiovaskular dengan cukup baik. Sementara itu, KNN menghasilkan performa yang cukup baik setelah dilakukan standarisasi data. Random Forest juga memberikan hasil yang stabil, namun akurasinya masih berada di bawah decision tree pada pengujian ini. Selain menggunakan akurasi skor, evaluasi juga dilakukan menggunakan confusion matrix untuk melihat jumlah prediksi benar dan salah pada masing-masing kelas target. Kesimpulan, berdasarkan hasil eksplorasi dataset, diperoleh bahwa dataset penyakit kardiovaskular memiliki kualitas data yang cukup baik karena tidak ditemukan missing value dan distribusi kelas target relatif seimbang. Dataset juga memiliki kombinasi fitur numerik, kategorikal, dan biner yang sesuai untuk diterapkan pada supervised learning. 3 algoritma yang digunakan yaitu KNN, Decision Tree, dan Random Forest. Berdasarkan hasil evaluasi awal, Decision Tree menghasilkan performa terbaik dibandingkan algoritma lainnya pada dataset yang digunakan. Hasil awal yang diperoleh sudah cukup baik, namun performa model masih dapat ditingkatkan melalui proses hyperparameter tuning, penanganan outliner, serta optimasi fitur agar hasil klasifikasi menjadi lebih optimal. Untuk tugas selanjutnya yaitu pengembangan model multi-class classification. Pada implementasi awal, tahap dilakukan sebelum proses pelatihan model yaitu menghapus atribut ID,
Yang kedua, mengubah atribut age dari satuan hari menjadi tahun agar lebih mudah diinterpretasikan, menentukan atribut kolesterol sebagai target multiclass, memisahkan fitur dan target, membagi dataset menjadi data training dan data testing dengan rasio 80/20, melakukan normalisasi data menggunakan standard scalar untuk meningkatkan performa logistic regression. Training model. Proses pelatihan dilakukan menggunakan 3 pendekatan klasifikasi multiclass, yaitu softmax regression, one versus all, one versus one. Ketiga model dilatih menggunakan data training, kemudian dilakukan prediksi terhadap data testing untuk membandingkan performa masing-masing metode. Hasil pengujian, model softmax regression menghasilkan performa terbaik dibandingkan pendekatan one versus all dan one versus one dengan nilai akurasi sebesar 0,7741 atau 77,41%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendekatan multinominal logistic regression mampu melakukan klasifikasi multiclass dengan cukup baik pada dataset tingkat kolesterol. Selain akurasi skor, evaluasi juga dilakukan menggunakan classification report untuk melihat nilai precision, recall, dan F1 score pada setiap kelas target. Confusion matrix digunakan untuk mengetahui distribusi prediksi benar dan salah pada masing-masing kelas. Kesimpulannya, berdasarkan hasil eksplorasi, dataset memiliki kualitas data yang baik karena tidak ditemukan missing value, kombinasi fitur numerik, serta kategorikal yang sesuai untuk klasifikasi multiclass. Pada penelitian ini digunakan 3 pendekatan, yaitu softmax regression, one versus all, and one versus one. Berdasarkan hasil evaluasi, softmax regression menghasilkan performa terbaik dengan nilai akurasi sebesar 0,7741 atau 77,41%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendekatan multinominal logistic regression mampu melakukan klasifikasi tingkat kolesterol dengan cukup baik pada dataset yang digunakan. Untuk pengembangan selanjutnya, performa model masih dapat ditingkatkan melalui tuning parameter dan optimasi fitur. Tugas selanjutnya yaitu penerapan neural network. Pada implementasi awal, proses yang dilakukan meliputi membaca dataset menggunakan pandas, memisahkan fitur dan target, melakukan label encoding pada target, mengubah target menjadi format one hot encoding, melakukan normalisasi data menggunakan standard scalar, dan membagi dataset menjadi data training dan testing dengan rasio 80/20. Training model. Model dibangun menggunakan TensorFlow dan Keras dengan arsitektur sequential neural network. Model terdiri dari 3 hidden layer dengan jumlah neuron masing-masing 128, 64, dan 32 neuron menggunakan fungsi aktivitas range. Untuk mengurangi overfitting digunakan dropout sebesar 0,3. Proses training dilakukan menggunakan optimizer Adam and loss function categorical cross-entropy. Model dilatih menggunakan epoch sebanyak 100 dan batch size sebesar 8. Berdasarkan hasil pengujian, model neural network mampu melakukan klasifikasi dengan performa yang cukup baik pada dataset yang digunakan. Selain itu, visualisasi akurasi training dan validation menunjukkan proses pembelajaran model selama training berlangsung. Confusion matrix digunakan untuk melihat distribusi prediksi benar dan salah pada setiap kelas, sedangkan classification report digunakan untuk mengevaluasi precision, recall, dan F1 score model. Kesimpulannya, berdasarkan hasil implementasi, metode artificial neural network mampu melakukan klasifikasi multiclass dengan cukup baik. Model dibangun menggunakan 3 hidden layer dengan fungsi aktivasi ReLU serta output layer softmax. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola data dengan baik setelah dilakukan preprocessing dan normalisasi data. Untuk pengembangan selanjutnya, performa model masih dapat ditingkatkan melalui tuning parameter
penambahan arsitektur layer maupun optimasi hyperparameter lain. Eh, untuk refleksi individu selama pengerjaan 3 proyek machine learning, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, terutama pada tahapan preprocessing data, pemilihan algoritma, serta proses evaluasi model. Pada awal pengerjaan, dataset masih memiliki format yang kurang sesuai sehingga perlu dilakukan pembersihan dan penyesuaian tipe data sebelum dapat digunakan untuk pelatihan model. Selain itu, beberapa atribut juga perlu dinormalisasi agar performa model menjadi lebih optimal. Tantangan lain yang muncul saat menentukan algoritma yang paling sesuai dengan karakteristik dataset. Setiap model menghasilkan performa yang berbeda sehingga diperlukan proses perbandingan menggunakan akurasi score, classification report, dan confusion matrix. Pada proyek klasifikasi multi-class, pemahaman mengenai perbedaan pendekatan software regression, one versus all, and one versus one, juga menjadi bagian penting dalam proses analisis. Tantangan utama terletak pada penentuan arsitektur neural network seperti jumlah hidden layer, neuron epoch, dan batch size. Beberapa percobaan dilakukan untuk memperoleh performa model yang lebih stabil, mengurangi resiko overfitting, penggunaan dropout, dan normalisasi data menjadi solusi yang membantu meningkatkan hasil pelatihan model. Melalui ketiga proyek tersebut, diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai alur penerapan supervised learning dan deep learning, mulai dari pengolahan data hingga evaluasi data. Selain meningkatkan kemampuan teknis dalam Python dan machine learning, proyek ini juga melatih kemampuan analisis, pemecahan masalah, serta kerjasama dalam tim selama proses pengembangan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.